Shalom saudara. Saudara, secari kertas ini sesungguhnya tidak bernilai. Kalaupun bernilai, nilainya kecil. Namun yang membuatnya bernilai adalah isinya. Saudara, ini adalah goresan tangan dari penginjil Budi Wijaya. Ini adalah hasil karya dari penginjil Budi Wijaya. Di dalamnya tertulis pepatah berikut. Paradoks iman. Oh Tuhan, melayani di Kau daku rasa menderita. Melayani di Kau daku amat berbahagia. Melayani Tuhan sejuta rasanya. Saudara, melalui selembar kertas kita mengenang, mengingat hidup dan karya dari penginjil Budi Wijaya. Sesungguhnya demikianlah dengan hidup kita, saudara. Kita ini adalah karya Allah dan mencerminkan kemuliaan Allah. Dan bahkan lebih istimewa daripada ciptaan yang lain. Kita ini dikatakan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita diberi hikmat akal budi. Dalam Kejadian 1 ayat 27, firman Tuhan berkata kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita manusia, makhluk mulia di tengah-tengah dunia ciptaan Allah ini. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemazmur dalam Mazmur pasal yang ke-8 mengingatkan setiap kita menyadari di tengah-tengah alam semesta yang begitu hebat dan dahsyat ciptaan dari Allah ini. Daud berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Sekali lagi saudara, kita ini ciptaan yang mulia di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, kita tidak boleh menghina orang lain, merendahkan orang lain, ataupun merendahkan diri kita sendiri. Namun saudara, di sisi yang lain kita juga harus menyadari sisi hina di dalam diri kita. Bahwa di dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu telah menjadi rusak. Di dalam dosa, kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu telah menjadi rusak. Saudara, seorang bapak gereja bernama Agustinus menjelaskan status manusia seperti ini. Pada waktu diciptakan, manusia itu memiliki status posse peccari. Posse artinya bisa, peccare artinya berdosa. Manusia diciptakan sempurna, tidak berdosa, tetapi bisa berdosa. Dan kemudian ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, statusnya berubah menjadi non posse, non peccare. Tidak bisa tidak berdosa. Secara status manusia berdosa dan output di dalam kehidupannya pun menjadi berdosa. Saudara tentu tahu arti dari kehidupan di dalam dosa ini. Dan ketika mengenal dan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, status manusia menjadi berubah. Yaitu posse non peccare, bisa tidak berdosa. Manusia telah diubah statusnya menjadi seseorang yang ditebus. Dan di dalam Kristus bisa menjalani kehidupan yang tidak berdosa. Di dalam kekuatan Kristus, di dalam kekuatan Allah Roh Kudus. Dan di sorga nanti statusnya pun akan diubah. Yaitu non posse peccare, tidak bisa berdosa. Hidup kita diubah, diri kita diubah menjadi hidup yang kudus. Di dalam sorga yang kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah kehidupan kita dan kita memahaminya. Di luar Kristus kita tidak bisa tidak berdosa.
Kita tidak bisa berkata kita tidak mati. Kita tidak bisa berkata kita tidak buta. Karena itu, kita harus memahami kemelaratan hidup kita di dalam dosa. Dan menyadari anugerah Allah yang besar. Yang telah menyelamatkan hidup kita. Melalui karya pribadi Kristus yang mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Saudara, saat ini sebentar lagi kita akan menyambut Paskah. Artinya saat ini kita ada dalam Prapaskah, minggu-minggu Prapaskah. Kiranya melalui perenungan hari ini kita boleh diingatkan bahwa kita adalah ciptaan yang mulia, yang juga telah jatuh di dalam dosa. Dan gambar kemuliaan Allah itu telah rusak karena dosa. Dan karena itu, marilah kita mengingat betapa besarnya anugerah Allah itu kepada kita. Anugerah yang sesungguhnya tidak layak kita terima oleh karena dosa dan kemelaratan hidup kita di dalam dosa. Tetapi Allah memberikannya sebagai kasih karunia yang berlimpah-limpah bagi setiap kita. Kiranya saudara dikuatkan dan kiranya hidup saudara boleh menjadi kehidupan yang terus dipimpin oleh Allah menuju kepada kesempurnaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.